Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup luar biasa untuk kita simak bersama-sama. Karena video yang akan kita tampilkan ini adalah sebuah video yang cukup viral, yang akhir-akhir ini yang viral itu adalah kedatangan dari imigran gelap atau pengungsi Rohingya yang datang berbondong-bondong ke Indonesia, dan sudah beberapa kapal, dan terhitung sampai hari ini itu dengan jumlah kurang lebih dari 1.200-an atau bahkan sudah mencapai 1.400-an. Jadi penduduk Indonesia, terutama penduduk Aceh di beberapa kabupaten, kemudian dikagetkan dengan kedatangan dari etnis Rohingya yang berbondong-bondong yang lari dari Bangladesh di pengungsian awal mereka. Bahwa pengungsi Rohingya ini memang itu diusir dari negaranya, yaitu dari Burma atau Myanmar, yang kemudian mendapatkan perlakuan yang cukup tidak menyenangkan dari pemerintah atau orang yang punya otoritas di Burma atau di Myanmar sana. Ya, lagi-lagi bahwa mereka bukan tidak beralasan, namun kemudian ada alasan-alasan tertentu kenapa kemudian etnis Rohingya ini diusir dari negara di mana mereka tinggal. Namun yang viral betul baru-baru ini bahwa beberapa oknum yang kemudian membawa etnis Rohingya ini yang diduga sebagai pelaku dari TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, yaitu sudah ada kemudian beberapa orang yang ditahan dan ditindaklanjuti di proses hukum di Polda Aceh, yaitu etnis Rohingya ini yang dibawa kemudian oleh orang-orang Bangladesh, dan sudah ada beberapa orang yang dari Bangladesh yang membawa mereka ini itu ditahan dan diproses hukum di Polda Aceh. Ya, kemudian pada kesempatan ini kemudian kita akan tampilkan sebuah video di mana ada beberapa tokoh masyarakat bahkan pemerintah setempat yang betul-betul menolak dengan keras kedatangan dari imigran Rohingya ini, karena dianggap bisa mungkin mengganggu keamanan dan ketertiban bahkan kedaulatan dari desa dan kota setempat. Anggaplah misalnya kota Sabang dan Kabupaten PDA yang di mana kedatangan dari imigran Rohingya ini tiba di Aceh tersebut. Nah, beberapa penolakan ini kemudian diungkapkan langsung oleh beberapa tokoh dan pemerintah setempat, lalu mendapatkan tanggapan langsung juga dari gubernur atau PJ Gubernur Aceh, dan mendapatkan tanggapan dari bupati setempat di mana mereka sampai. Nah, seperti apa kemudian penjelasan dari bentuk penolakan dari beberapa tokoh dan bagaimana penjelasan dari PJ Gubernur yang kemudian membicarakan ini dan mengaku telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan Menko Polhukam, yang kemudian dijelaskan mendetail oleh PJ Gubernur tersebut. Mari langsung saja kita simak dan kita saksikan berikut ini. Karena sikap dan karakter mereka tidak seimbang dengan masyarakat Aceh, karena kelakuannya mereka cabul juga ada, penjudian, berlarian, inilah yang sangat tidak kita senangi dan perbuatan mereka jorok luar biasa. Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh terjadi sejak 2009. Warga berharap pemerintah bisa tegas menangani kedatangan mereka. Jangan malah membebankan kepada warga untuk ditolong darurat seadanya. Terlebih kedatangan para pengungsi semestinya jadi isu nasional, karena ada kapal asing yang masuk tanpa izin ke perbatasan laut Indonesia. Kita selaku masyarakat Aceh Timur sudah menampung untuk sementara dan Musim Makanan selaku atas nama Indonesia. Harapkan untuk pada para pihak terkait jaga posisi laut kita agar mereka tidak bisa lagi mendarat di Aceh Timur, khususnya di perairan Aceh. Di Sabang, warga ketat tak mengizinkan para pengungsi memasuki wilayah kota. Oleh karenanya, sementara pengungsi ini bertahan di tepi pantai. Saya selaku pejabat kecil Kampung Kemeli, penyambung lisan warga Kampung Kemeli, kami menolak keras atas kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah kerja kami. Besar harapan
harapan kami pihak berwenang agar segera mengevakuasi seluruh pengungsi Rohingya ini keluar dari wilayah kerja kami, khususnya terutama secara umumnya wilayah Kota Sabah. Sejak November lalu, jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke tanah air tanpa izin sudah lebih dari 1.000 orang. Sejauh ini penampungan sementara ada di Minaraya, Kabupaten Pidi, juga bekas kantor imigrasi di Kota Lok Sumawe. Total bulan ini sudah 5 kapal ya, 3 di Kabupaten Pidi, 1 yang mendarat di Biren, ditambah 1 yang mendarat di Sabah. Total yang tiba di Aceh mulai dari bulan lalu yang kecil di Kabupaten Biren sampai hari ini ada sekitar 900 orang, dipastikan lebih dari 1.000. Pemerintah Provinsi Aceh mengaku sudah melapor ke pemerintah pusat untuk penanganan pengungsi yang lebih komprehensif. Pengungsi Rohingya kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita komunikasi dengan UNHCR, ION, kemudian dari kementerian juga sudah menyurati kita dari Kemenko Polhukam, kemudian Kementerian Hukum dan HAM. Tidak dicarikan solusinya supaya UNHCR terus bertanya dari situ depannya. Sementara itu, tanggapi penolakan warga, penjabat Gubernur Aceh malah menyerahkan ke kebijakan bupati masing-masing. Saya mulai berpikir ragu, kok ini kayak skenario, maka kita stop di bibir pantai sebanyak 241 orang. Sampai sekarang di stop di bibir pantai diamankan oleh masyarakat sendiri, jadi masyarakat kerjasama dengan NGO, UNHCR dan ION membatasi ruang gerak mereka supaya tidak berbaur dengan masyarakat umum, jadi mereka berhenti di bibir pantai. Iya, saya kira telah kita saksikan bersama bagaimana bentuk penolakan-penolakan yang kemudian disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat di Aceh dan bahkan pemerintah setempat kemudian menolak kedatangan dari migran Rohingya ini yang datang berbondong-bondong dengan jumlah yang begitu besar ke Provinsi Aceh. Bahkan karena hal tersebut kemudian bahkan PJ Gubernur Aceh dan salah seorang bupati bahkan angkat bicara soal ini, yang kemudian beliau PJ Gubernur mengaku bahwa telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan menyerahkan kewenangan mereka untuk kemudian bagaimana mengatur ini dan bisa mungkin memulangkan pengungsi atau etnis Rohingya ini ke negara asalnya atau ke Bangladesh di tempat di mana mereka sebelumnya melakukan pengungsian. Nah, hal ini tentu menjadi sesuatu yang bagaimana sekali buat kita, bahwa di satu sisi kita kasihan terhadap etnis Rohingya ini sebagai saudara kita seagama, namun di satu sisi yang tak kalah penting adalah tentu kita khawatir dengan keamanan dan kedaulatan dari negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketika kedatangan dari mereka ini dengan cara seperti ini, dengan cara berbondong-bondong seperti ini, bahkan mereka tidak mengantongi satupun paspor atau semacam surat imigrasi yang kemudian atas kedatangan mereka. Jadi sehingga ada kemudian salah seorang pakar hukum internasional kemarin yang di mana beliau bahkan menyatakan bahwa mereka ini sebenarnya bukan imigran karena tidak terverifikasi di kantor imigrasi setempat. Namun pakar hukum itu kemudian menganggap bahwa mereka ini adalah imigran gelap atau pendatang gelap yang kemudian didatangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, mungkin yang dimaksud adalah pelaku dari TPPO yang kemudian hari ini telah ditahan dan diproses hukum oleh kepolisian setempat atau Polda Aceh. Ya, tentu bahwa sekali lagi yang di mana di satu sisi kita kasihan terhadap mereka ini sebagai anggaplah saudara kita seagama, dan tentu ketika kita berbicara tentang kemanusiaan kita akan menolong mereka dengan seadanya, namun yang berhak dan punya andil bahwa sekali lagi seharusnya UNHCR kemudian harus mengambil tindakan secepatnya untuk kemudian berkonsultasi dengan PBB bagaimana tindak lanjut dari pengungsi Rohingya ini, apakah akan dipulangkan ke negaranya atau dicarikan tempat pengungsian yang aman dan tentu dengan harapan bahwa tidak mengganggu negara-negara lain termasuk itu kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kemudian
kedatangan mereka ini bisa mengganggu keamanan dan ketertiban bahkan kedaulatan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ada yang sampai menganalisa bahwa jangan sampai ada misi intelijen dari luar yang kemudian dibawa oleh orang-orang ini, karena kedatangan mereka ini itu adalah sesuatu yang mengagetkan kita karena mereka datang dengan begitu cepat dan banyak, sehingga ini bisa membuat kita bahkan kewalahan dan tidak mampu mendeteksi hal-hal yang kemudian sifatnya bersifat intelijen dan sebagainya. Tentu kekhawatiran-kekhawatiran ini kita harus cegah sejak dini, karena kalau besok terjadi maka yang ada hanya akan ada penyesalan. Ya, untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.